Yuk. Itu tolong. Enggak, kita harus serius. Kita harus serius. What's up, kita balik lagi bersama gue Tekor Cipalar Kinema dari Turki. Tadi begini banyak siapa yang ngantri, guys. Bo. Oke, ya. So what's up, geng? Jadi kali ini kita nggak reaction yang lucu-lucu karena baru-baru ini gue baca berita itu agak nggak senonoh ya, nggak senang gue kurang senang gue sama berita ini ya. Katanya gue baca karena si boy ini dia ngehina Islam gitu. Dia juga ngaku sebagai Nabi ke-26. Dari mana lu dapat kitab? Dari mana, bangke? Dari mana, bangsa? Oke, tanpa berlama-lama kita reaction dulu videonya karena gue cuman ada lihat sekilas doang. Tanpa berlama-lama kita reaction dulu videonya, nanti baru kita komentar tanpa banyak bacot, nanti kalian jadi begitu. Sebelum kalian jauh nonton video ini, kalian subscribe dulu, join menjadi para gangster karena gue abang besar kalian. Kami seraja hutan. Subscribe dulu, geng. Oke, subscribe. So kita reaction dulu videonya. Katanya ini penistaan katanya ya, penistaan agama Islam karena dia ngaku sebagai Nabi ke-26. Kan nggak mungkin. Oke. Itu orang Islam itu saya, ya. Tumpas, saya akan tumpas kamu. Itu bukan ajaran Kristen tuh, udah pasti. Bukan ajaran Tuhan Yesus tuh. Ya, tumpas. Saya bilang saya Nabi ke-26. Siapa yang dirugikan coba? Kalau Anda tersinggung berarti iman Anda belum bagus. Ya, kalau seluruh umat tersinggung marah, berarti seluruh umat itu Anda gagal mendidik seluruh umat. Berarti para ulama ini gagal mendidik seluruh umat itu. Sudah 70 tahun Indonesia berdiri. Ya, lebih dari 70 tahun Indonesia berdiri, Anda gagal mendidik umat Anda. Ya, jadi apalagi kalau Anda mengancam saya dengan berencana mencederai keluarga saya dan masyarakat minoritas. Bentar, dia bilang kayaknya dia ini lagi mengungkapkan isi apa yang terjadi sama diri dia ya gitu ya. Karena tadi ada ungkapan dia kalau kalian tersinggung, kalau ada umat yang tersinggung, Bapak ulama tadi dia bilang kalau nggak salah gue gagal mendidik umatnya gitu katanya. Bro, kita lanjut dulu ya. Waduh, saya yakin sekali berarti yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang benar, yang penuh kasih penuh damai, tapi iblis. Ya, jadi kan itu dua respon itu kan jelas sekali. Yang pertama, berarti agama Anda nggak benar karena takut dikritik, ya kan? Nggak bisa dikritik dan takut dikritik, Anda sendiri tidak bisa memberikan jawaban. Oke. Kedua, ya kalau Anda berkata bahwa mau ngancam gitu ya, mau ngancam keluarga saya segala macam, diteror misalnya kan, atau minoritas yang lain akan diteror, berarti yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang benar, tapi iblis. Karena hanya iblis yang menyebabkan teror, ya. Ya. Tapi kalau responden adalah berintrospeksi diri, tenang semua, introspeksi, ya, berikan. Kenapa sih ada sampai suara kenabian seperti itu, ngaku-ngaku nabi? Yang sakit ini si Joseph Paul Zhang atau masyarakat kita? Jangan masyarakat yang sakit, Joseph Paul Zhang paling waras nih. Benar loh, jangan-jangan yang paling waras saya, kalian yang sakit loh. Lah. Nah, yang salah, ayo kita sama-sama benahi. Ya kan? Benahi dong. Berarti, Gue sakit dong, gue gila dong. Dia waras dong. Kok gue jadi gila ya? Kok gue gila ya? Oh, gue gila ya. Kayaknya kita gila ya, si dia ini waras gitu ya. Waras. Emang lu tuh waras. Ya kan? Let's go. berarti agama yang Anda anut itu adalah agama yang membawa damai, sejahtera, kasih. Ya kan? Sebenarnya kan ini ujian bagi semua agama di Indonesia. Makanya Soekarno itu luar biasa sekali. Berkata ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bukan keagamaan? Ngeri loh kalau Anda tahu kata ketuhanan yang... Kalau ada kata ketuhanan, maka tidak akan ada orang yang merasa agamanya dinista. Orang Eropa lebih berketuhanan daripada orang Indonesia. Wow. Kenapa? Lihat Paus dihujat begitu rupa, ya. Tuhan Yesus dihujat begitu rupa. Apa orang bisa tuh senggol, bacok, bunuh, ke barat, biadab, enggak kan? Enggak loh. Ya. Dia disadarkan. Ya karena itu doang yang lo tahu. Saya ingat ya, waktu Paus itu dibunuh ya, tembak itu kan.
datangi, terus orang yang nembak itu malah sekarang jadi pengikut Kristus kan? Wah. Ya kan? Diampuni semua. Bahkan dicium kakinya ya, dibasuh kakinya, bukan dicium kakinya, waktu dibasuh kakinya. Oke. Ya kan? Harusnya kan pembunuhan berencana dihukum mati, tapi kan nggak jadi kan? Pausnya nggak boleh dihukum mati supaya dia bisa bertobat. Sekarang udah lepas ya, udah lepas di penjara, jadi pelayan Tuhan di gereja Katolik. Wah itu luar biasa itu Paus itu. Gue nggak tahu siapa yang dia maksud ya. Tapi yang gue dengar dia ada seorang yang diampuni karena balik ke Kristus katanya. Waduh. Tapi tadi dia bilang ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia boleh 5 agama. Oke, lanjut. Itu dong. Itu agama yang benar. Apa terus Paus ini simbolnya orang Katolik, apakah seluruh dunia geger? Kurang ajar, biadab, bangsat, kurang ajar, bunuh itu macam-macam dengan umat Katolik. Nggak ada umat Katolik teriak-teriak begitu. Karena mereka sudah sadar, mereka tidak beragama lagi, tapi mereka bertuhan. Umat Katolik itu sudah sadar, nggak mau. Mereka dipancing begitu. Paus Francis juga mau dia sudah senono, ya pantatnya dibuka begitu. Ada orang Katolik yang teriak-teriak, kurang ajar, maksud biadab, halal darah. Nggak ada, satupun. Nggak ada yang bilang begitu deh. Ya. Kenapa? Karena ada kedewasaan. Jadi apa? Harusnya malah ya didatengin dong. Ada yang salah. Siapa yang salah? Jangan-jangan memang kita melakukan hal yang salah, gereja. Introspeksi. Gitu ya. Harusnya gereja introspeksi dulu bisa, oh iya dulu sama, gereja juga sama biadabnya. Ya kan? Bunuh. Oh, sama dulu, makanya saya bilang sama si Esra Soru, kalau kamu berkata bahwa kebenaran lebih penting dari damai, berarti kan kebenaran dasmu kan? Yang kamu bilang benar, kata saya nggak benar. Terus kamu mau bunuh-bunuhan, mau bilang nggak ada damai begitu. Oh ya goblok. Pendeta goblok lah yang begitulah. Pendeta nggak benar yang begitu. Pokoknya saya kasih tahu itu orang nggak benar. Kalau sampai ngomong bahwa kebenaran lebih tinggi dari damai nilainya, oh salah. Tuhan suruh kita ya di dalam kata kebenaran itu kita yang dianiaya, ya kan? Damai itu berbahagialah orang. Waduh, backlight mati lagi. Ini gara-gara si Yonglek, bukan Yonglek. Gara-gara si Bambang ini ya. Kita reaction lagi, kita lihat terus. Yang membawa damai. Saya membawa damai. Loh, tapi kan ini jadi heboh. Yang bikin heboh wartawan, bukan saya. Iya kan? Bukan saya yang bikin heboh loh, wartawan loh yang bikin heboh. Jadi lu nggak ngerasa gitu ya? Jadi jangan salahkan. Jadi bukan salah saya, salahnya wartawan. Kenapa? Karena memang para wartawan ini tidak membawa damai. Coba lihat zamannya Ahok. Tadi ya, siapa yang Ahok demo apa sih? YouTube penggembalaan. Jadi saya harus tahan diri. Belajar ngomong dulu bang. Abang kan benar, yang lain salah bang. Abang betul. Kenali abang. Oke, nah bang. Ya. Kami salah semua. Ya kan. Kami salah bang. Tawa jahat, berjilid-jilid. Sekarang sama wartawannya bersuara berjilid-jilid. Nah ini sekarang tadi saya bersyukur ya, ini teman-teman dari Tirto, dari Detikcom. Saya senang, saya terima kasih Anda mau respect dengan suara saya untuk bisa yang berimbang ya. Terima kasih ya. Dan tadi ada dua ini lagi ya yang menghubungi saya. Saya terima kasih sekali kalau Anda bisa respect. Gitu ya. Jadi teman-teman, jadi benar tadi ya Pak Hendro bilang, yang membuat Indonesia jadi heboh kacau itu bukan saya, tapi wartawan, ya kan? Karena kalian memberi saya panggung, toh. Terima kasih kepada para wartawan memberi saya panggung. Perkenalkan, nama saya Joseph Paulusa. Oke, lanjut dulu ya. Pak Endro Suryanto, silakan Pak Endro. Itu orang Islam itu saya, ya. Saya akan tumpas kamu. Itu bukan ajaran Kristen, itu udah pasti. Geng, jadi ini kayaknya sambungan dari video awal lah. Ini kayaknya udah di-cut, udah dipotong dari video awal. Ini ada yang komen di video sebelumnya, dia sebut Rasulullah cabul dan lain sebagainya. Sekarang udah rame, sok bener omongannya. Oke, berarti kita cari dulu video yang dia ngaku itu ya.
polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Woi, bangsat, ini lagi puasa, ini gue nggak bisa maki-maki sebenarnya, tapi lo harus dimaki karena lo udah menghina nabi gua. Lo seharusnya lo harus minta maaf, kalau enggak lo Cun Nekman nanti. Lo tahu nggak, lo ngomong itu jangan pakai nalar lo itu belum tentu panjang ya, belum tentu tinggi, wawasan lo belum tentu luas. Jadi lo jangan sembarangan ngomong sehingga lo enak aja lo bilang lo Nabi ke-26 untuk meluruskan yang ke-25 dengan kecabulan. Lo yang cabul, lo homo bangke. Aduh, bapak kau itu. Ini sebenarnya puasa gue harus tahan diri, tapi ya udahlah, gue harus sabar lagi. Ini tadi, kalian harus bisa memisahkan ya, yang mana darah muda, yang mana darah tua gitu ya, yang mana ajaran, yang mana enggak ajaran gitu. Jadi gue tadi yang ngomong yang saat gue maki-maki tadi, saat gue marah-marah itu darah muda. Sekarang kita balik ke sisi kebaikan. Jadi orang kayak gini kita harus mendoakan dia karena dia orang yang benar. Jadi Bang Yosep ini adalah orang yang paling benar di muka bumi. Jadi kita doakan dia agar dia menjadi orang-orang yang benar. Karena dia adalah orang yang benar. Kita salah semua. Ya, cabul dengan kecabulullah ya. Ini kan kayak apa ya, mencerminkan kalau dia tuh nggak sekolah. Di sekolah aja tuh nggak kayak gitu juga bahasa ya kan. Jadi kalian bisa menilai ya, dia ada sekolah apa enggak. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, yang ada di Amerika, di Kanada. Ya, Amerika sudah masuk, karena yang ada di New Zealand, di Australia, shalom semua, rahayu, yang ada di Kamboja. Lo mau jadi terkenal jangan kayak gini juga, Bambang. Aduh, Thailand, itu mic lo tuh lebih mahal mic gua lo nggak? Nggak kayak gini juga cara terkenal bikin karya. Jangan menista gitu ya kan. Apa ya, gue panas sendiri gitu ya kalau orang-orang kayak gini. Ini sama aja kayak orang pijak. Ya oke lah, balik lagi kepada kita. Kalau gue misalnya, karena gue muda mungkin ya, mungkin kalau berhadapan sama orang kayak gini gue bakal marah gitu. Tapi kalau orang Islam yang lain, orang-orang yang banyak orang baik di Indonesia, contoh, kalau ada orang yang kayak gini mungkin dia malah sabar, malah menasehati. Dan tadi kata dia Islam radikal, serang, bacok, bakar, tembak dan segala macam. Nggak semua Islam kayak gitu, boy. Gini, ini contohnya kayak gini. Lo sekolah gitu. Kalau lo yang bolos, apa semua dikatain bolos? Terus kalau lo yang mencuri, apa semua dicap pencuri? Mikir, lo kan orang pinter, jadi lo harus mikir gitu. Jangan ngomong kayak orang nggak sekolah gitu ya kan. Jadi yang lo pikir itu, gue bilang terus terang, yang lo pikir itu masih pendek ya. Tolong nggak, jangan pendek pola pikir lo kan orang pinter. Jadi kalau orang pinter itu dia wawasan harus luas gitu, mikirnya panjang. Jangan sekedar lo mikir doang, apa dikurung di Ka'bah lah, atau kecabulan lah. Lo jangan lo yang cabul, lo sebenarnya ini lagi puasa, gue nggak boleh marah-marah. Cuman ya mau gimana kalau Islam, agama kita agama dan nabi kita dihina. Lu mau diam aja? Gua tanya, lu yang muda-muda. Oke lah, kalau lu udah tua, oke lah, lu punya kesabaran. Kalau yang sebenarnya ajaran itu memang disuruh sabar ya, memang kita disuruh sabar aja untuk tidak lawan. Oke lah, tahan disakiti dan tahan untuk tidak menyakiti ya. Cuman lu bayangin kalau lu masih muda, mak bapak lu aja yang dihina, lu pasti marah kan? Kau Yosep, ini pesan dari gua, Teguh Rifalarki. Lu sebagai orang pintar belajar lagi. Jangan sekedar mikir pakai otak lu ya. Indonesia aja nggak boleh jadi raja tanpa orang lain ya. Nggak boleh jadi pemerintah tanpa ada rakyat. Semuanya boleh ya, boleh berpikir. Intinya bukan lu doang yang bisa mikir, semua orang bisa mikir. Jadi jangan ambil keputusan sesuai pikiran lu doang gitu. Pikiran tolong aku jadi nabi. Belajar. Oke, jangan sekedar lo lihat dari luar. Lo pelajari lah dikit, lo masuk kayak ke pesantren ya kan. Dapat masuk pesantren, mana tahu lo dapat hidayah. Ini yang kayak gini sebenarnya ajaran Islam itu yang gua dapat ya. Kalau seandainya kita lihat orang maksiat, orang itu tuh kita nggak boleh menghakimi dia, ngejudge dia. Karena kenapa? Kita juga sama seperti dia. Kita itu lihat dia tuh kayak lihat diri kita sendiri gitu. Oh, lihat dia jahat, kita lihat cerminan kita di dia gitu. Jadi nggak harus bacok, radikal segala macam. Kalau radikal segala macam itu udah jatuhnya ke penistaan. Kalau seandainya ada agama non muslim
ataupun agama yang lain, gue nggak nyebutin nama di sini karena gue sangat menghormati agama Kristen atau agama yang lain, Konghucu segala macam yang baik ya, yang baik. Ini ingat, garis bawahi yang baik, nggak kayak lu ya, yang kayak lu tuh nggak ada dalam kurung baik kalau kayak lu ya, itu udah dalam kurung tolol, jadi nggak bisa kita iakan, tapi harus kita jelaskan, uraikan di sini. Kalau seandainya agama yang dihina, nah contoh kayak lu menghina ini, itu udah boleh marah, geng. Itu udah boleh marah. Kami umat muslim tuh udah boleh marah. Dan lo harus kaji ulang juga kenapa umat muslim yang tadi itu serang, halal darah segala macam. Itu karena ada sebab juga, geng. Mungkin bisa jadi mereka dinistakan, direndahkan. Makanya mereka bangkit kayak gitu, berontak istilahnya. Karena mereka pegangan teguh juga sama hukum. Jadi lo jangan pendek ya, jangan cuma ngelihat kesalahan orang. Coba lihat kesalahan lu sendiri. Kan lo bilang tadi sama-sama membedah ya kan, sama-sama introspeksi diri. Jadi harus kayak gitu dong. Lihat diri sendiri dulu. Jangan bikin video langsung hina, gua langsung ngaku ngambil ke 26 ya, besok ngaku 27, lusa ngaku ke 100, bapak kau ya. Ini udah boleh marah. Kalau lu tanya ke ustadz manapun, kalau udah kayak gini udah boleh marah. Oke, tanpa berlama-lama, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Ya gitu aja video ini, karena kita udah reaction. Intinya kayak gitu ya, nggak ada penutupan kali ini karena gua kesel.